Al-Baqarah panjang sih. Tapi di ujung dari ayat 282 surah Al-Baqarah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Yang paling akhir. Ini bukannya nur ilmu, Pak ya? Oh, bisa tingkatannya nur ilmu. Bisa nur ilmu. Iya, bisa. Jadi pokoknya anugerah ilmu dari Allah gitu. Iya, betul. Jadi ini kan bukan hanya buat nabi ya. Iya. Buat mukmin siapapun. Siapapun. Asal bertakwa Allah bisa mengajari. Bebas Gitu. ini. Iya. Umum, sifatnya umum. Jadi mau Allah. orang di kampung yang tamatan SD gitu ya, jika dia bertakwa, Allah akan ajari pengetahuan. Gitu. Kenapa? Pengetahuan yang sifatnya Khusus yang bermanfaat buat dirinya. Gitu. Untuk pengajarannya gimana sih kalau dari Allah? Nah, karena di sini takwa kategorinya, itu nggak bertakwalah kepada Allah. Nah, dia kan ke situ, keiman lagi. Dia keiman, dia ketobat, gitu. Jadi kalau misalkan hatinya sudah bercahaya, pun bisa, gitu. Allah mengajari ke hati, kok. Apa itu bukan semacam nggak salah laduni atau laduni? Iya, iya. Setinggi-tingginya itu. Jadi kalau misalkan nanti Mas punya cahaya di hati, itu orang yang bertobat punya cahaya hati. Ada firasat, ada ilham, itu sudah diajari juga. Tiba-tiba baca Al-Quran mudah saja, gitu. Baca buku mengerti saja, gitu. Ada yang ngurbat mudah aja, ketemu orang juga ketebak aja persoalannya apa, gitu. Itu termasuk Allah mengajari, gitu. Itu mengajari ilmu yang dibutuhkan dan bermanfaat buat Iya. atau semua ilmu sebenarnya? Tidak semua ilmu bermanfaat buat diri kita. Tadi ilmu ekonomi bahasanya nggak bermanfaat. Kalau bahasanya nggak bermanfaat. Buat misalkan yang punya uang yang banyak mungkin bermanfaat. Ilmu ekonomi kan ada deposito, ada pembagian macam-macam. Jadi bukan semua ilmu, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupannya. Disesuaikan sama misi yang Tentu saja. Jadi kalau orang ketemu misi hidup, orang itu kan tiap orang punya misi hidup nih, tiap kita. Itu tiap kita itu ada jatah nur ilmunya, ada laduninya. jadi Tiap kita. fokus dong ya. Iya jelas. Jadi didukung oleh nur ilmu itu bukan hanya ilmu dalam pengertian disebut ilmu itu akan terkait amal. Jadi misalkan Imam Ali ini atau Sayyidina Ali, dia sebagai ulama besar juga, dia juga serang ksatria, serang petarung gitu. Itu ada nur ilmu. Gitu. Jadi kemampuan bela dirinya, kemampuan pedangnya, strategi militernya itu dengan nur ilmu. Makanya Khalid bin Walid, dia orang yang bertobat kan, itu nggak beriman, beramal soleh gitu. Kemudian kenapa dia bisa berperang dengan demikian luar biasa? Dia memang misinya memang jenderal gitu. Jenderal peperangan dikasih nur ilmunya. Mungkin dia bukan ilmu mengajar Al-Quran, tapi dia begitu ada serangan, dia melihat alamnya, lihat gunung-gunungnya, lihat tentaranya, dia langsung bisa memiliki keputusan yang tepat. Gitu. Strateginya, dia nur ilmunya strategi gitu. itu di Al-Quran itu kan ada episode Nabi Musa itu dimana Allah itu berbicara kepada Nabi Musa tapi dihalangi oleh gunung Tursina itu mungkin ada setan saja kayaknya yang saya tahu dalam Al-Quran itu yang Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa itu hanya episode itu di mana Allah berbicara langsung pada Nabi di situ gitu. Nabi di situ hanya Nabi Musa, kenapa Nabi Musa dipilih oleh Allah untuk langsung berkomunikasi?
nanti, karena tiap nabi itu punya amarnya, punya tugas masing-masing. Kenapa misalkan di Al-Quran yang disebut Ruhul Qudus hanya Nabi Isa, padahal semua nabi punya Ruhul Qudus, semua nabi punya Ruhul Qudus, semua nabi juga waliullahnya. Kenapa Nabi Isa aja yang menyatakan Ruhul Qudus gitu? Karena Musa jadi setiap nabi itu seperti puzzle gitu. Walaupun masing-masing sama kualitasnya, punya Ruhul Qudus, punya jiwa, punya nur ilmu, tapi punya peran yang berbeda-beda gitu. Karena Musa misalkan harus berkata dengan Allah Ta'ala gitu. Kan beda-beda nabi itu, betul nggak? Tidak sama. Nah, memang nabi-nabi tidak bisa dipisah sendiri, harus digabungkan semua. Karena itu kesatuan gitu. Kita pun kesatuan juga sebenarnya. Jadi setiap kita mesti meletakkan puzzle masing-masing dalam sebuah sebuah puzzle yang demikian akbar gitu. Jadi istilah misi hidup sebenarnya itu akan terkait dengan puzzle masing-masing gitu. Perannya apa nih kita terhadap pengungkapan khazanah ilahiyah yang demikian akbar ini gitu. Ada peran. Jadi kita bukan sekedar cari uang, hidup, bukan. Kita ada misi yang mesti kita cari. Bahwa kita berkeluarga, punya anak, tentu saja gitu. Tapi itu sarana pengungkapan sesuatu gitu. Tapi ada misi keluarga gitu. Ya, ada misi diri pribadi. Kalau sudah menikah, misalnya ada misi secara bersama gitu. Sebagai sistem gitu. Nanti Allah yang mengajari. Insya Allah nanti kita akan bahas lah tentang hikmah kenabian. Mungkin tambahan tadi ada doanya kan yang ilmu yang tidak bermanfaat itu Allahumma. Iya. Betul. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu yang kita banyak baca buku ya, tapi nggak bermanfaat gitu. Itu yang tidak boleh. Mendingan juga sedikit baca buku tapi manfaat, efektif kan? Baca itu betul-betul efektif gitu. Dibuka semua belum bermanfaat gitu. Makanya semua kembali ke penyerahan diri, termasuk ya Allah, satu banyak baca buku tapi tidak bermanfaat gitu. Jadi minimal minta ya tunjukkan memang buku-buku yang memang penting buatku. Karena begini, saya punya uang nih, pengen ke Gramedia, ya kenapa ya? Dorongnya kuat sekali gitu. Berangkat aja, ada buku yang penting memang gitu. Yang cocok gitu. Tapi bermanfaat buat saya, buat yang lain juga gitu. Jadi itu kan infakkan hartamu kan. Tapi untuk menginfakkan itu kan mesti tanya ke Allah Ta'ala gitu. Jika hati kita terbuka, tuntunlah ya Allah gitu dalam semua hal gitu. Itu Allah juga akan menuntun. Jadi begitu ada buku bagus tuh di toko buku yang sono gitu. Kita tiba-tiba ada mobil teman yang datang gitu. Digiring, diberi kemudahan yang ngalir situ aja. Jadi kita ketemu jodohnya kan, di situ ada bukunya gitu. Jadi si buku itu menunggu kita. Gitu. Atau ada kejadian kalau kata mursyid ada kejadian yang menunggu kita. Ada musibah di mana orang nggak bisa menyelesaikan, nunggu kita ke situ gitu. Jadi ada pasangan urusan gitu di masyarakat. Jadi nggak ada yang bisa ngatasi kecuali orang itu gitu. Misal walaupun itu ada seorang nabi tidak bisa menyelesaikan, saya orang itu yang menyelesaikan gitu. Nabi menunggu orang itu yang menyelesaikannya gitu. Jadi nggak belum tentu orang yang lebih tinggi itu bisa menyelesaikan semua hal gitu. Ada faknya masing-masing. Jadi itu yang jadi nur iman itu jadi kalau ini insan manusia, ini ada qaumnya gitu. Nanti ada cahaya iman yang menerpa hatinya. Ini bercahaya kan? Ini kayak lift, tempat sarana buat turunnya petunjuk, anugerah Allah, nur ilmu, wahyu, semua di situ. On fire. Apa? On fire. Iya, iya.
Ya, Memang kayak gitu. iya betul. Iya, realitasnya memang seperti itu. Iya, Pengangkut gitu. pengangkut. Tempat mengalirnya semua hal. Gitu. Ini tidak ada kan susah. Jadi semakin tinggi makom intensitas cahayanya itu, Semakin makom- kuat, semakin bisa menurunkan hal yang lebih berat lagi. beban apa namanya, daya tampung Iya. yang turun lebih Betul. banyak gitu. Ya kayak lift ada yang cuma buat 2 orang, 10 orang, ada yang buat 20 orang, kan beda-beda liftnya itu. Betul ya? Gitu. Lift barang kan beda-beda. Sama ini juga ada yang sangat kuat menerimanya itu. Yang dia bisa menurunkan beban-beban yang berat. Ada yang ya kecil saja gitu. Tiap orang. Yang penting bukan besar kecilnya, manfaatnya. Manfaatnya. Pasnya. Jadi bukan di besar atau banyak sedikitnya ilmu, tapi di pasnya. Masalah. Bermanfaat. Sebab punya baju misalkan sempit kan tidak enak ya. Oh sangat gombrang, tidak enak juga. Jadi yang pasnya, yang gitu. Diukur sekali. Tidak enak kok. Saya pengen ilmu yang banyak, nanti kayak seperti memakai pakaian yang gombrang, gede banget kan malah jatuh. Atau kurang ilmunya ya sedikit. Jadi kita dikasih sesuatu yang pas. Gitu. Itu yang hasanahnya begitu. Yang pas buat diri kita. Pasti bermanfaat kalau hasanah. Kita lanjutkan. Tentang taubat ya. Jadi kan ini terpimpin ke siratal mustaqim. Tentang taubat. Nah, lihat surat 49 ayat 11. Bagian akhir. Wa malam yatub faulaika humud dolimun. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka adalah orang yang zalim. Jadi setiap yang tidak bertobat itu zalim. Menzalimi diri sendiri. Itu kata Al-Quran. Tadi kan buat ke urutannya taubat akan mengundang iman, iman akan mengundang amal soleh, kemudian akan ke siratal mustaqim, dipandu. Siapa yang tidak bertobat, maka dia orang-orang yang zalim. Sementara taubat itulah proses menuju Allah. Jadi, tidak bertobat, tidak mencari Allah. Ini kan tadi dari surat berapa? Dari surat 20 ya 82 taubat. Nah, kalau yang zalim tidak dapat petunjuk.
Kan kalau yang Oh, tidak bertobat di sini tidak mencari Allah berarti Pak. itu insya Allah, ya. Sedikit tentang iman, surat 64 ayat 11. Siapa yang iman kepada Allah, maka Allah memberi petunjuk ke dalam qalbnya. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang iman kepada Allah, maka Allah beri petunjuk kepada qalbnya gitu. Jadi ini di antara fungsi iman gitu. Sarana untuk turunnya petunjuk. Jadi yang disebut dengan petunjuk Allah itu turun di hati gitu. Tapi di hati, di qalb yang sudah ada cahaya Allah. Sama aja kita berdoa kepada Allah tapi si hati kita tuli. Allah sih menjawab, tapi kita tidak mendengar gitu. Jadi cahaya iman itu membuat hati kita jadi mendengar, jadi melihat. Siapa yang iman kepada Allah, maka Allah akan beri petunjuk kepada qalbnya. Jadi fungsi qalb itu sangat mendasar. Fungsi karena qalb ini hidup dengan cahaya iman. Jadi qalb, hati, qalb itu hidup, artinya mendengar, melihat, berakal lub ya, berakal karena adanya nur iman gitu. Jadi kalau nggak ada nur iman, hati akan mati. Jadi iman inilah yang membuat qalb itu menjadi bisa melihat, bisa mendengar petunjuk Allah, melihat petunjuk Allah Ta'ala, dan akalnya juga kuat, akal hati, memahami persoalan. Kalau orang misalkan ada orang yang punya akal hati, punya lub, ketemu orang langsung ngerti aja gitu. Langsung mengerti persoalannya apa. Kalau ke mursyid misalkan saya nanya masalah fisika teoretik gitu, udah sebentar aja langsung mengerti gitu. Atau saya kasih bukunya, Pak, ini berapa, beliau langsung mengerti. Itu namanya akal hati gitu, langsung mengerti. Dia bisa membimbing apa juga, karena ilmunya dari Allah Ta'ala. Dia, kata beliau, ada yang menunjukin gitu. Itu hanya sekedar nunjukin atau beliau paham? Bisa menjelaskan gitu? Paham. Bisa menjelaskan gitu. Kadang-kadang kan ada teman informatika yang mau ngoreksi di mana sih sarana programmingnya gitu. Segini tebalnya program itu. Tahun berapa? Tahun 94. Beliau walaupun ini ada kesalahan nih di baris sekian gitu.
Atau dulu ada listrik yang rusak di mana udah semua teknisi nggak ada yang bisa menyelesaikan. Oh, ada elemen sekian, kodenya sekian gitu. Itu akal hati. Tes semua ini dasarnya nur iman ini gitu. Iman. Gitu. Jadi kalau ada orang bohong ya kebaca gitu. Terutama kalau di bidangnya, apalagi di bidang kehidupannya, di bidang misinya ya. Saya mungkin sekarang nggak paham ekonomi, kecuali kalau saya benar ilmu gitu. Bisa mengerti aja tiba-tiba gitu. Jadi ilmu yang nggak dipelajari secara ta'alum kalau kata Imam Ja'far. Nah di sini orang beriman diberi petunjuk. Dia beriman karena bertaubat gitu. Jika orang yang tidak bertobat, dia tidak punya nur iman. Kalau yang punya nur iman, dia tidak mampu menerima petunjuk Allah Ta'ala gitu. Makanya kenapa misalkan dalam surat 5 ayat 51, kemudian surat 9 ayat 19, surat 9 ayat 109, intinya orang-orang yang zalim tidak memperoleh petunjuk Allah. Jadi orang-orang yang tidak bertobat adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, dia tidak mendapat petunjuk Allah. Kenapa? Karena nggak ada nur iman, nggak ada sarana buat turunnya petunjuk.